Iya, Tuan Putri. Aku lapar, pengen makan. Tapi aku malas mengangkat sendok dan menyentuh nasi masuk mulutku. Cepat suapin aku. Tuan Putri kan udah dewasa. Sekarang udah kuliah. Masa makan juga disuap? Bapakku pejabat negeri Otni tiap hari disuap. Cepat suap aku. Kalau enggak, kamu dipecat. Iya, Tuan Putri. Nyam 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 nyam. Haus, ambil minum. Baik, Tuan Putri. Sikat kain gigiku. Oke, saja berangkat kuliah. Mau atuh gantikan baju juga? Aku bisa sendiri kelempiau. Anak mama udah mau berangkat kuliah ya? Iya, Mak. Aku siap. Anjir, suaranya sama-sama cempreng. Jangan lupa ya, akhir tahun kita akan berlibur bersama Papa ke luar negeri. Ke luar negeri? Kemana, Mama? Kita mau ke Kutub Utara untuk melihat kelempiau albino Alaska. Wah, aku suka kelempiau. Wah, asik. Aku ikut dong. Ayo kau tukang bawa koper. Tapi, Mak, akhir tahun aku kena jual piket. Disuruh jadi dokter koas jaga rumah sakit. Apa? Anak mama yang notabene-nya adalah Tuan Putri yang semua permintaannya harus dituruti disuruh jaga saat liburan. Cepat ganti jadwal. Ya, Mak, nanti aku ngomongin sama ketua kelompok deh. Atau, ayo antar aku ke kampus, nanti telat. Gak jadi ganti baju ya, Tuan Putri. Bapak kau lah. Pasien kamar 311 tolong cekkan infusnya ya. Oke, siap, Bu. Pasien kamar 312 berikan insulin suntik. Oke, intravena ya, Bu. Pasien kamar 314 cek tensi darahnya. Kalau masih 180 nggak boleh operasi dulu. Siap, Bu. Loh, pasien kamar 313 gimana, Bu? Kan udah meninggal. Sudah jelas ya tugasmu? Sudah, Bu. Partnermu hari ini siapa? Oh, si Deli, Bu. Kok belum datang ya? Udah terlambat setengah jam ini. Tuan Putri datang. Deli, kamu udah terlambat nih. Ya maaf, tadi macet di jalan. Udah tahu macet, kenapa nggak berangkat lebih awal? Kalau seandainya ada pasien yang darurat, dokternya telat, nyawa bisa melayang. Bising kali lah, aku kan masih koas. Ntar kalau beneran jadi dokter aku bakal berubah. Pohon yang buruk mungkin perlu 10 tahun untuk berbunga. Tapi perangai yang buruk 1000 tahun pun susah diubah. Saya pulang dulu ya. Anton, tolong tugasnya dibagi sama Deli. Siap, Bu. Nah, Deli, kita hari ini mau atur tugas piket nih. Pokoknya aku gak mau jadi dokter jaga selama liburan ya. Terus aku cuma pengen jaga 1 jam. Mana bisa gitu? Tugas jaga kan harus ada buat semua orang. Aku gak mau tahu. Pokoknya aturkan aku seperti nasabah prioritas. Emangnya kau siapa minta diperlakukan spesial? Aku ini anak pejabat negeri Otni. Bapakku kaya meskipun gak tahu uangnya halnya. Aturkan aku piketnya 1 hari aja. Gak bisa gitu dong. Kamu kan udah diatur jadwalnya di akhir tahun. Akhir tahun? Aku gak bisa, woy. Bisa gak bisa harus bisa dong. Aku mau liburan ke luar negeri. Ya batalin aja. Gak mau. Aku mau liburan. Dasar manja. Apa? Aku dibilang manja. Aku gak terima. Aku mau lapar mamaku yang sangat overprotective dan selalu menuruti kemauanku. Awas kau ya. Tunggu epic comebackku ya. Apa? Kamu ditugaskan jadi koas di akhir tahun. Kamu dihina manja. Iya, Mak. Kita kan mau liburan menonton atraksi kelempiau Alaska. Sungguh keterlaluan. Biar Mama kesana untuk menghardik dan mengubah aturan sesuai dengan udel Mama. Gaskan, Mak. Berani-beraninya dia menghina anakku ini. Aku gak terima. Gaskan, Mak. Pokoknya kamu harus liburan. Gaskan, Mak. Atuk, kamu ikut saya. Kita labrak mereka. Oke, siap, Bos. Oh no, kita hal ini mau jenguk siapa? Si Miguel, kena tipes dia. Walah, kukira gagal awal santet. Dipo, kamu udah beli buah untuk Miguel? Kalau juga orang biasanya bawa buah. Nih. Dahlah, mie gulung dilawat di kamar mana? Di blok J kamar 112. Oh, J112. Permisi, Bang. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kamu jenazah di mana ya? Mau juga kawan. Kawanmu, kamar jenazah? Meninggalkan apa? Yang mantan saya tahu. Coba tanya mayat. J112. Oh iya, maaf tipe. Oh, ada yang lurus terus belok kiri. Itu kamar jenazah? Oke, Bang, makasih ya, Bang. Abang dokter ya? Belum. Aku cuma koas di sini. Koas itu apa, Bang? Koas itu program profesi yang harus dijalani mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Oh, udah mau jadi dokter ya? Mana masih muda lagi. Kok bahasanya gak enak didengar ya? Ya udah, Bang. Kami pamit dulu ya, Bang. Selamat jadi kaos. Koas? Oh iya, maaf nih. Ganti jalur pikiran aku. Tante siapa ya? Tante, panggil saya Nyonya.
Nyonya siapa ya? Saya ini mamanya Deli. Saya mau protes jauh kawasan anak saya. Gak usah so atur kau. Anakku akhir tahun mau liburan. Tapi tante, jadwalnya sudah ditetapkan dan ada buat semua orang. Panggil saya Nyonya. Iya Nyonya. Aku gak mau tahu. Tiket dan hotel sudah kubeli. Kalau kau nggak ganti jadwalnya, kau harus ganti uang tiket dan hotel. Nggak bisa gitu dong. Kan jadwalnya udah ditetapkan dari awal. Pokoknya aku minta ganti sekarang. Maaf Bu, tapi ini... Jangan panggil saya ibu. Panggil saya Kolot. Nyonya Kolot. Bejil Dipo, jangan open war. Ini mama lagi tantrum mode getar nih. Lihatlah mak. Dia ini gak mau menuruti kemauanku. Padahal kemauanku kan gak boleh tolak. Wah. Hei Anton. Lihatlah kau telah membuat putriku menangis. Kau harus turuti kemauannya. Tapi... Cepat ubah jadwalnya. Yang satu nyolotin, yang satu manja. Disingkat Tinja. Oke, open war guys. Bocil ini nyebelin banget. Hei, kalian berdua jangan ikut campur urusan orang. Nih, seolah-olah gak usah ikut campur. Tapi dia ikut campur urusan anaknya. Dia ini sembarang ngasih jadwal, nggak amanah. Nanti anakku gak bisa liburan gimana? Ih, dia yang liburan kok kita yang lepot. Kalau mau liburan sesuka hati, jangan kuliah. Mending buka lapak. Jangan biasakan mengintervensi sesuatu demi menuruti kemauan anak. Nanti jadi manja dan jadi sampah. Aku akan laporkan ini ke bapakku pejabat negeri Oki. Oh, pantas saja punya keberanian sebesar ini dalam memporak-porandakan aturan. Beraninya cuma sama kampus. Nah, coba sama KPK. Aku sudah tidak tahan lagi dengan fakta sepanas ini. Aku mau liburan. Malah lagi dong. Atuh. Siap, bos. Tolong saya agar dia mau menuruti kemauan Deli. Oke, bos. Soalnya aku menunjukkan kejantananku dan bertarung agar aku yang kacung ini bisa mengemis simpati dari atasanku. Oh no, cepat keluarkan handphone dan rekam. Kalau gak viral, jadi lulus. Rasakan ini. Tinjuan pengubah jadwal koas. Aduh. Good job, Atu. Kamu adalah kacung terbaik keluarga kami. Asik-asik naik gaji. Wah, parah, main kekerasan. Nah kan, itulah akibatnya kalau kau tak menuruti kemauanku. Wah, pakai kekerasan nih. Gimana ini, Tono? Cepat panggil bekapan kita. Anak Tokoloti. Join war. Bang, itu ularnya, Bang. Hei kacung, cepat antarkan makanan ke kamarku. Aku obesitas kelaparan. Aku pengen makan tapi mas gerak. Cepat antarkan sekarang. Kau siapa? Berani-beraninya kau menyuruh kami mengantar makanan. Lihatlah, Mak, kasar sekali dia. Kurang ajar. Tak ada seorang pun yang boleh menolak kemauanku sebagai anak toko roti yang kaya. Aku mau tantrum. Awas, Dipo, dia udah mau tantrum. Ayo kita kabur. Halah, cuma bisa tantrum. Apanya yang menakutkan? Aku akan berubah menjadi pelempar ulung. Pelempar ulung? Jurus melempar kursi. Melempar meja, melempar mesin kasir, melempar potong olimpiade. Retreat guys, retreat. Untung aja kita kabur. Kalau kita di sana pasti kena lempar juga. Bang Anton gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa kok. Cuma mama gara-gara ditumbuk orang tadi. Laporan ke polisi negeri Otnium. Itu masuknya pasal penganiayaan. Bukannya harus nunggu viral dulu baru diurus. Oh ya, ini kan negeri Otni. Aku heran, kenapa ya belakangan banyak muncul kasus anak yang arogan dan manja? Bahkan semena-mena. Karena mereka punya privilege kekuasaan dan kekayaan orang tua. Lahir di singgasana emas, tangan tak kena luka. Menapak dunia dengan alas sutra, tak pernah merasa duka. Angin mengusik rambutnya dianggap itu badai. Hujan sedikit saja, mereka berteriak, di mana pelayan? Roda kemewahan menggilas akal sehat. Hati tertutup permata, empati pun tak sempat. Pendidikan tinggi mereka miliki, tapi sekedar pajangan. Sebab pikirannya tak pernah berjalan tanpa manjaan. Lihatlah dunia di luar sana, wahai anak mas, di mana kerja keras adalah bahasa yang jelas. Mereka yang kau hina adalah tangan yang membangun, sedangkan kau sekedar beban yang terus menambah pantun. Wahai orang tua yang kaya maupun tinggi menjabat, jangan biarkan anakmu terus tersesat. Sebelum namamu hilang, ditelan laknat. Sebab warisan terbaik bukanlah harta yang banyak, melainkan anak yang rendah hati, bijak, dan tak angkuh beragak melangkah. Wah, kok jadi channel puisi? Oh no, apa langkah kita selanjutnya? Hah?
Aku punya ide. Ah, gitu ya. Apaan sih? Tono bilang. Mama, gimana ini? Kita kali ini kalah, Mak. Tenang putriku sayang, aku telepon bapakmu dulu. Gak usah telepon, aku di sini kok. Hah? Halo, Pak. Putri kita yang cantik, sopan, penurut dan rendah hati ini diperlakukan tidak menyenangkan, Pak. Gimana ini, Pak? Papa kan punya jabatan mentereng di negeri Osni, Pak. Wah, oke, mantap, Pak. Gimana, Mak? Tenang saja, Nak. Biarkan bapakmu yang menyelesaikan semua ini. Mantap, Mak. Hore! Saya tidak akan tersandung kasus hukum. Saya kebal hukum karena ada backingan bos. Hore! Permisi bang. Numpang nanya, apakah ini rumah bapaknya Deli? Iya, kok kau tahu? Oh, izin nanya dek. Bapaknya di rumah? Siapa kau tiba-tiba masuk rumahku dan mencari suamiku? Maaf sebelumnya. Saya dari... Usir aja, Mak. Benci kali aku tengok mukanya. Maaf. Saya dari... Usir dia dari rumah. Siap bos. Hei kamu, cepat kamu pergi dari rumah ini. Kalau enggak, akan kuberi kau tinjuan dalam backingan. Saya dari Komisi Pemberantasan Korupsi Negeri Otni. Kami mendapatkan bahwa suami Anda tidak melaporkan harta kekayaan pejabat negeri Otni secara jujur dan terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Sesuai dengan hukum negeri Otni yang tidak lemah, apabila ditemukan adanya korupsi, maka seluruh aset harta koruptor akan disita dan kalian akan dimiskinkan. Dan tikus-tikus yang menjijikan itu akan disidangkan di pengadilan negeri Otni. Apabila nasibnya mujur, maka ia hanya akan dihukum penjara seumur hidup. Namun apabila tidak, ia akan berakhir di pisau gilotin Hakim Bambang. Jadi di mana suami Anda yang katanya jabatannya mentereng seperti celeng? Di atu? Oh iya, bukan. Majikanku sedang dinas di luar kota. Oh ya? Kok kamu tahu? Saya kan kacung keluarga ini mencoba mencari muka dan membela tuan saya. Wah, loyal sekali. Oh iya, jelas. Wah, apakah Anda rela berkorban untuk majikan Anda? Oh iya, jelas. Kalian semua ikut saya untuk diperiksa. Cuy, najis. Saudara Harley, Anda terbukti bersalah dalam kasus korupsi tambang timah, menjerumuskan pejabat-pejabat dalam lingkaran setan korupsi dan gratifikasi, serta merugikan negeri Otni hingga 300 triliun. Wahai saudara Harley, mengapa wajahmu terlihat tenang seperti tak ada masalah? Palingan penjara 6,5 tahun seperti negeri sebelah, kemudian aku bebas. Apanya lucu? Haram jadah. Kau kira ini negeri sebelah? Pengawal, keluarkan gilotin. Saudara Harley, menimbang tindak pidana korupsi yang kau lakukan, tidak adanya unsur yang meringankan, dan sesuai dengan penegakan hukum negeri Otni, engkau divonis hukuman mati. Apa? Selain itu, engkau juga harus mengganti seluruh kerugian negeri Otni, ditambah denda sebesar 200%. Gila kau! Bagaimana caraku menggantinya? Seluruh aset hartamu akan disita negeri Otni, dan barang siapa yang turut menikmati hasil korupsimu wajib bertanggung jawab. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Tidak adil. Apakah kejahatanmu adil bagi kami? Kenapa hukum di negeri ini begitu berat, sedangkan di negeri sebelah ringan seperti kapas? Membandingkan hukum di negeri Otni dengan negeri sebelah, sama saja membandingkan mutiara dengan kotoran babi. Pengawal, pasang tikus ini ke dalam gilotin. Naikkan pisau gilotin. Pancong. Lepas kepala nih. Pengawal, bersihkan gilotin dan masukkan ke dalam. Jangan, nanti mau dipakai lagi.
Anda bukannya pocong di episode ini ya? Bukan, itu Eki adikku. Anda jadi adik aksen negeri Odi itu kan? Bukan, itu Eka adikku. Lah terus Anda siapa? Aku Eko, penyidik KPK negeri Otni. Animatornya gak kreatif anjir. Ada apa Anda kemari dan mereka ini siapa? Saya bawa mereka untuk diperiksa, Pak. Lo, memangnya apa salah mereka? Kami mencurigai suami dari rumah tangga ini melakukan tindak pidana korupsi karena laporan hartanya tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan kami menemukan adanya aset yang digelapkan oleh sang terduga. Rupanya begitu. Kan majikanku udah bersalah. Aku kan tidak terlibat. Hukum saja majikanku, lepasin aku. Iya bener, hukum saja suamiku, lepasin aku. Iya bener, hukum saja bapakku, lepasin aku. Lo. Pertanyaan saya. Tapi kalian semua menikmati hasil korupsinya kan? Pengawal, hantarkan satu keluarga ini ke ruang tahanan. Yes, sesuai dengan rencanaku. Para arogan itu akan diadili. Sebentar, Tono. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Apa itu, Dipo? Nih, popcorn. Mari kita nonton kebinasan keluarga kalian. Aku gak mau dipenjara, Mak. Aku gak mau dipenjara. Sabar, Nak. Mama cari cara agar kita bebas. Aku mau balik ke kamarku yang full AC, mandi di jacuzzi, dan tidur di spring bed nyaman yang dibeli dari hasil korupsi Papa. Sabar, anakku sayang. Kita akan keluar kok. Iya, sabar Tuan Putri. Pasti majikanku punya cara. Semua ini gara-gara kamu. Iya bener, kalau kamu gak mukul orang, pasti kasus kita gak akan seviral ini dan tidak akan diproses. Dasar bego, gara-gara kau lah semua kebusukan suami saya terbongkar. Maaf Nyonya, maaf Tuan Putri. Saya hanya ingin menunjukkan sikap loyal selayaknya seorang babu dan kacau yang tak punya harga diri, karena saya dibayar oleh sang tuan koruptor. Kalau gak ada kau, kami masih bisa hidup enak dan gak kayak gini. Kok Nyonya salahin aku sih? Aku kan ingin membela Deli. Dia sudah kuanggap sebagai keponakanku. Aku jadi sedih. Pilih, gak usah ngaku-ngaku, najis. Penangis, pengen diam. Sujud, menggonggong. Ini, jangan-jangan kukira dia hanyalah mitos, rupanya legend. The real king of arrogant. Ada apa ini ribut-ribut? Gara-gara si Atu kami jadi kena masalah. Iya, dia sosok membela anakku, lalu melakukan kekerasan. Salahmu sendiri yang mengajak dia. Kalau kau tidak merepekkan jawal koas anakmu, perkaranya gak bakal sampai gini. Orang tua macam apa kau yang mengintervensi aturan sebuah lembaga demi memanjakan anak? Anak macam apa kau yang gak bisa mandiri dan mau menang sendiri? Dan sopir macam apa kau yang mau kehilangan jati diri demi loyalitas yang gak ada harga diri? Mentang-mentang ada dikit kekayaan dan kekuasaan, kalian udah berani menginjak kepala orang. Itu namanya arogan. Banggalah kamu atas pencapaian pribadi, bukan sombong karena nebeng jabatan dan harta orang lain. Ya deh ya, kau juga masuk penjara gara-gara arogan kan? Gak usah sosok nasihatin kami, ngaca sana. Nye. Setidaknya aku gak korupsi. Kalau mau arogan, setidaknya dari usaha sendiri. Ini arogan tapi hasil korupsi, dosanya double. Gara-gara bocil manja, emak arogan, sopir sok jago, ya semua banyak bongkar. Kurang ajar kau, ayo kita war. Sujud, menggonggong. Hajar mak, kita war. Sujud, menggonggong. Skuy war. Sujud, menggonggong. Join war. Anjir, villain ini lagi. Mama, aku takut mak. Aku juga takut. Siapa bocil obesitas yang sok keras ini? Aku lapar. Aku ingin kalian mengantar makanan ke selku. Kurang ajar kau. Kau kira kami ini babumu? Sujud, menggonggong. Udah pak, yang ini jangan dipancing pak. Kau takut sama dia? Muka kayak kinjil gitu bisa apa? Disepak dikit paling nangis. Sujud, menggonggong. Jangan membuatku marah ya. Sujud, menggonggong. Sujud, menggonggong. Inilah dia, ulti yang paling hakiki. Jurus melempar kursi. Kan aku bilang jangan dipancing. Awas guys. Tidak. Sujud, menggonggong. Bagus sekali Pak Eko. Semakin banyak anak pejabat negeri Otni yang bertingkah, maka akan semakin mudah kita menemukan titik terang kasus-kasus korupsi di negeri Otni. Tapi ini sangat miris Pak, di mana uang pajak dari rakyat negeri Otni digunakan untuk menggaji oknum pejabat yang tak tahu diri seperti itu, dikorupsi, dan dipakai untuk memelihara keluarganya yang arogan dan munafik. Fenomena ini hanya sebagian kecil yang mencuat di permukaan. Kita tidak tahu seberapa dalam gunung es ini bercokol. Benar Pak Hakim, kita akan berjuang untuk menangkap para koruptor itu. Saudara Eko, tahukah Anda apa indikator keberhasilan KPK? Menangkap lebih banyak koruptor di negeri Otni. Salah. Keberhasilan KPK ialah di mana suatu hari nanti
tidak dapat lagi menangkap satupun koruptor. Loh, kenapa begitu Pak Hakim? Itu artinya sudah tak ada lagi korupsi di bumi negeri Otni. Saudara Eko, cepat seret saudara Didi ke pengadilan. Aku sudah tak sabar untuk melihat dia bersujud dan tergencing di depan gilotin. Siap Pak Hakim. Bebaskan kami tidak bersalah. Hukum saja si Atu, dia memukul orang. Tuan Putri kok jahat sih? Gak usah panggil aku Tuan Putri. Dasar pembantu pembawa petaka. Tuan Putri, aku yang merawatmu dari kecil. Kenapa kau tega menyalahkanku? Gara-gara kau yang sok jago, kami jadi kena batunya. Dasar kacung gak guna. Setelah kasus ini selesai, kau gak usah lagi bekerja di sini. Hanya sana. Sudah. Hadirin harap tenang. Sidang dimulai. Kami mendapatkan 2 laporan di dalam satu kasus yang terkait, yakni tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Atuk terhadap mahasiswa yang mengakibatkan korban terluka dan menyebabkan kegaduhan di negeri Otni. Dan satu laporan terpisah namun terkait dalam kasus ini, yakni dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala keluarga tersangka. Apakah benar demikian wahai keluarga Deli? Yang kasus penganiayaan benar Pak Hakim. Si Atuk inilah yang biang ribut yang mengakibatkan kami mendapatkan malu. Hukum saja si Atuk. Oh, hukum saja ya dia. Karena dia cuma pembantu gak punya harta dan jabatannya. Benar sekali Pak Hakim. Kasta rental seperti itu tak patut ada di keluarga kami. Deli, jangan keterlaluan. Habis kasus ini selesai, pergi kau dari rumah kami. Sana jadi gembel. Deli, Pak Hakim, penjarakan saja orang anarkis ini. Jangan sangkut pautkan dengan kami. Oh, begitu. Kalau bapakmu yang koruptor gimana? Pengawal, hadirkan Didi. Wah, sinyal udah padat banget nih. Mau taruh di mana? Di samping saya saja Pak Hakim. Jangan nanti kelahi pula. Kalian geser dikit ya, biar bapak kau bisa masuk. Mohon maaf, Andi Mas ini kadang gak punya space. Hai guys. Suamiku, akhirnya kau pulang dinas. Papa, bebaskan kita Pak. Aku mau pulang Pak. Bebaskan kalian. Aku aja gak tahu bisa bebas atau enggak. Saudara Didi, engkau adalah pejabat negeri Otni yang memiliki jabatan strategis dan gajimu lumayan sejahtera. Namun, KPK negeri Otni menemukan adanya aset yang tak kau laporkan dan terdapat aset yang kau gelapkan. Apakah benar demikian? Kalau aku bilang gak ada, kalian percaya nggak? Lancang! Berani-beraninya engkau bertanya balik. Izin yang mulia, kami menemukan adanya rumah mewah dan sejumlah aliran uang yang tak jelas kemana arahnya. Apa punya rumah mewah dan gak kasih tahu kami? Bukti sudah ada. Apakah kau masih ingin membantah? Kalau aku bilang aset itu bukan untuk kejahatan, kalian percaya nggak? Saudara Didi, apakah kau mengira dirimu sedang di panggung stand up comedy? Apakah kau ingin melawat di pengadilan? Kan kutanya, kalian percaya nggak? Oh, ada sesuatu yang bisa menunjukkan betapa tingginya kepercayaan kami. Pengawal, keluarkan gilotin! Saudara Didi, apakah engkau percaya bahwa korupsi ialah biang kehancuran negeri dan patut dibinasakan dari dunia ini? Saudara Didi, apakah engkau percaya bahwa pisau gilotin ini sudah diasah sebanyak 4.727 kali dan telah memenggal 9.422 koruptor di negeri Otni? Apakah engkau percaya bahwa hari ini juga engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di alam yang berbeda? Sebelum engkau dipasung, aku tanya sekali lagi, mengapa engkau masih menyembunyikan asetmu? Bahkan keluargamu sendiri tak tahu itu. Karena aset itu aku gunakan untuk menampung anak-anak yang tak punya ayah dan ibu. Apa? Apa? Nani? Anjir lu goblok. Aku mengaku bahwa aku telah korupsi karena aku berada di lingkungan kerja yang kotor dan tamak, di mana para pejabat negeri Otni menilap uang rakyat demi nafsu hedon mereka. Aku pun melakukan hal yang sama. Tapi uang itu kukembalikan kepada rakyat. Kudirikan rumah yang besar dan mewah untuk menampung anak-anak jalanan dan yatim piatu agar mereka dapat kehidupan yang layak. Aku tak rela anggaran negeri Otni dimakan habis-habisan oleh tikus yang menjijikkan. Oleh sebab itu, aku pun mencari celah korupsi agar uang itu bisa digunakan sepantasnya. Meskipun aku sendiri juga telah menjadi tikus-tikus itu. Pak Hakim, hukumlah aku
Tapi jangan kau sita apa yang telah kubangun. Aku takut aset itu akan kembali dikorupsi. Yang mulia, ini sungguh di luar ekspektasi dan prediksi. Bagaimana ini, Pak? Sungguh plot twist yang tak pernah terjadi di pengadilan negeri Otni. Dan tolong, janganlah kau hukum Deli. Ia menjadi begini karena salahku yang terlalu memanjakannya. Dan juga, Deli bukanlah anak kandungku. Wah, plot twist apa lagi ini? Palaku sakit. Gak jadi tamat. Lanjut episode berikutnya. Sebentar, biarkan aku mencerna dulu. Rumit sekali kasus ini. Dia korupsi untuk menolong orang. Wah, baik sekali pejabat ini. Kalau ada pejabat baik di negeri Otni, itu baru namanya oknum. Wah, aku bukan anak kandungmu. Papa bercanda kan? Papa hanya marah denganku karena sifatku buruk aja kan? Ini gak serius kan, Pak? Tidak, nak. Aku tidak bercanda. Suamiku, kenapa kau bongkar rahasia ini di pengadilan? Sudah saja ia mengetahui hal ini. Jika dibiarkan, maka ia akan terus berdosa dengan ayah kandungnya. Lantas siapakah ayah kandung dari saudara Deli? Saat itu, aku dan Nini sudah menikah selama 15 tahun. Namun kami belum dikaruniai anak. Kami sangat sedih karena belum mempunyai keturunan. Saat itu, ada seorang perempuan yang akan melahirkan. Namun karena terjadi sebuah musibah, perempuan itu meninggal dunia. Sedangkan bayinya selamat. Suaminya yang miskin itu tidak punya kerjaan dan tak mampu menghidupi bayinya. Kami yang sangat ingin memiliki momongan dan kasihan dengan nasibnya, akhirnya kami mengadopsi anaknya sebagai anak kami. Dan ayah kandungnya kami pekerjakan sebagai sopir serta menjadi perawat asuh Deli. Tidak, ini bohong. Ini bohong. Jadi drama perindapan. Dung, kucah, kudung, kucah. Maaf, nak. Selama ini kami tidak memberitahumu. Kami takut akan kehilangan dirimu. Ayahku adalah Atuk. Dung, kucah, kudung, kucah. Iya, Tuan Putri. Aku adalah ayah kandungmu, Tuan Putri. Dung, kucah, kudung. Ayah. Dung, kucah. Tuan Po. Dung, kucah, kudung. Diamlah Klempio, ku tempelin kau ya. Maafkan aku, Tuan Putri. Dulu aku sangat miskin sehingga tak mampu menghidupimu. Bukan aku tak mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, engkau kuberikan kepada orang lain. Jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil aku Deli, ayah. Deli? Maafkan Deli yang sering menghina dan menyakiti hati ayah. Deli jahat. Deli? Maafkan Deli yang kurang ajar, ayah. Deli? Dung, kucah, kudung. Jangan mulai lagi, asu. Ayah. Deli? Diam semuanya. Pak Hakim, jikalau aku terjerat pidana korupsi, hukumlah aku. Namun jangan kau hukum keluargaku, sebab mereka tidak tahu apa yang kuperbuat. Dan lagi pula, aku menggunakan uang korupsi untuk hal yang baik. Korupsi untuk hal yang baik. Lancang! Harap kau ketahui, kejahatan ialah kejahatan, kebenaran ialah kebenaran. Apa yang keliru tidak dicampur adukkan dengan yang benar, dan yang benar tidak dilauk-paukkan dengan kekeliruan. Hukum memilah hitam dan putih, bukan abu-abu. Saudara Didi, engkau mengatakan bahwa hasil korupsimu digunakan untuk mendirikan panti asuhan yang menampung anak-anak yatim piatu serta anak jalanan. Engkau seakan-akan melindungi uang rakyat dan korupsi. Namun perlu engkau ketahui, esensi hukum ialah mencegah kejahatan dan menegakkan kebenaran, bukan menegakkan kebenaran dengan kejahatan. Saudara Didi, apakah kau kira kau akan luput dari hukuman? Pengawal, keluarkan air minum. Haus cok, susah kali dubbing suara hakim. Saudara Didi, kami telah memeriksa apa yang kau lakukan dan apa hasil tanganmu. Berbuat kebaikan dari hasil korupsi ibarat engkau menanam bunga dan menyiramnya dengan air comberan. Meskipun ia berbunga, namun wanginya akan kalah dengan busuknya bau kotoran. Engkau terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Namun atas pertimbangan bahwa engkau juga memberikan sumbangsi dalam kesejahteraan rakyat, maka dengan ini Pengadilan Negeri Otni memvonis engkau yakni
hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagian asetmu akan disita untuk mengganti rugi uang negeri Otni yang telah kau korupsi. Dan panti asuhan yang engkau dirikan akan diambil alih oleh pengadilan negeri Otni di bawah tanggung jawab dan pengawasanku serta perlindungan oleh KPK. Terima kasih Pak Hakim. Dan Saudara Atuk, engkau terbukti bersalah atas tindakan penganiayaan yang kau lakukan terhadap seorang mahasiswa kedokteran. Terpicu emosi sesaat dan pembelaan yang keliru, engkau dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP Negeri Otni tentang penganiayaan. Dan dengan ini divonis hukuman yakni penjara selama 3 tahun. Papa, Ayah, Jangan khawatir Deli, tunggu kami keluar dari penjara ya. Kita akan kumpul lagi. semua gara-gara aku. Semua salahku. Deli, secara tidak langsung kasusmu telah membeberkan kejahatan ayah angkatmu dan juga membongkar rahasia keluargamu. Sifatmu yang manja dikarenakan didikan orang tuamu yang salah. Oleh sebab itu, atas pertimbangan usiamu yang masih muda, aku akan memasukkanmu ke dalam camp pendidikan karakter untuk anak bermasalah sepertimu. Dan ibumu juga akan dididik di dalamnya sampai sifat kalian berubah. Terima kasih Pak Hakim. Demikianlah, sidang hari ini berakhir di sini. Dan dengan ini, sidang Pak Hakim, bagaimana dengan dia? Hei, mana yang mengantarkan makanan ke kamarku? Aku sudah kelaparan. Aku punya ide. Lari guys, lari. Ampun, jangan lempar lagi. Awas guys, kursi guys. Cepat selamatkan diri kalian. Hei, kenapa lari? Bukannya kalian sangat menginginkan kursi ya? Ini ku beri kursi gratis. Jurus melempar kursi parlemen.